Halo semuanya, kamu kemarin ikut webinar cara riset produk kan? Udah keluar uang, tapi ternyata nggak dapet ilmu apa-apa. Malah dijualin tools, dipamer-pamerin tools-tools mahal. Yang sebenarnya tools itu kita bisa tahu dari YouTube, sudah banyak yang membahas. Aku juga kecewa. Nah, karena itu aku bikin video ini. Di sini aku bakal nunjukin caraku pribadi dalam riset produk, mulai dari cari ide, cek potensi market, sampai tips upload produk di TikTok Shop ya. Langsung kita praktekin gimana kita cara uploadnya di TikTok Shop biar bisa cepat pecah telur. Oke? Nah, aku juga kan akan bahas cara jualan produk di Meta Ads secara sederhana. Maksudnya ini untuk yang baru mulai jualan. Itu metodenya dengan dari iklan ke WhatsApp ya. Nah, dengan metode dari Meta ini kita tuh bisa lebih cepat dapat penjualan daripada kita upload ke TikTok. Nah, sebenarnya teman-teman harus belajar dulu secara fundamental apa bedanya kita jualan di Facebook, di Meta Ads, dan bedanya di TikTok itu apa gitu. Secara garis besar, ada yang organik dan ada anorganik ya. Kita akan bahas selanjutnya saja. Di sini kita akan fokus untuk riset produk, oke? Kalau kemarin kita dipamerin tools PP Ads, terus Spy Ads, Data Pinter, dan lain-lain. Harus berbayar sekian ratus ribu, ditunjukin produk yang viral, tapi viralnya malah di Amerika. Barang yang laku di Amerika, kayak kemarin tunjukin topi 400 ribu, nggak bakal laku di Indonesia ya. Laku nggak? Mungkin ada yang laku topi 400 ribu sejuta, tapi itu harus brand yang kuat. Contoh brand Nike, Adidas gitu kan, topinya juga ratusan ribu, laku karena branding yang kuat. Tapi kalau kita tiba-tiba jualan produk yang laku di sini, yang laku di Amerika, kita lempar ke TikTok, ke Facebook dengan harga 400 ribu, mana laku? Inti webinar kemarin sebenarnya memang mengecewakan. Intinya dia adalah jualan ini ya, jualan jualan apa ya, jualan tools dia gitu. Kita kan dipamerin tools-tool ini harganya 400 ribu, kalau data ini harganya berapa ratus ribu. Intinya dia mau ngomong, daripada kamu bayar 400 ribu di sini, bayar 400 ribu di sini, 800 ribu, mending ikutlah grup saya, nanti saya kasih riset produk yang sudah ada, intinya gitu. Padahal kita nggak perlu pakai tools-tools yang berbayar banget ini, ada yang gratis, oke? Untuk itu aku akan langsung tunjukin caranya gimana aku upload produk, cara aku riset produk, dan akhirnya nanti kita upload ke TikTok atau kita iklanin ke Meta Ads atau Facebook Ads ya. Aku udah praktekin dan ini langsung ada buktinya, dia langsung kejual ya. Aku tunjukin, aku buka dulu tabnya sebentar. Ini adalah toko baru dan dia sudah ada penjualan. Oke, nah ini 4 penjualan, lumayan lah buat sampingan ya kan. Nih, aku tunjukin produknya, dikirim 4. Oke, gimana ceritanya aku bisa nemu produk ini? Jam tangan ini, lalu jam tangan ini, lalu jam tangan ini. Gimana ceritanya aku bisa nemuin produknya? Dan ini aku jual tidak banting-banting harga ya. Sekarang sedang ramai tentang biaya admin yang makin meningkat. Kita nggak bisa menghindari karena kita numpang di TikTok ya. Jadi mereka bikin aturan kayak gitu ya, mau nggak mau kita ikut. Nah, aku akan share gimana kita bisa mengatasi tantangan tersebut ya. Pertama, untuk riset produk, aku bisa kasih saran beberapa tools yang gratis ya. Salah satunya adalah Data Pinter. Oke, ini berbayar juga, tapi aku nggak akan nyuruh kalian beli. Oke, kalian bisa manfaatin yang gratis ya. Yang gratis ini dia ada limitnya, yaitu 20 token per bulan ya. Jadi kalau habis gimana? Bikin baru lagi, pakai email yang baru. Jadi makainya pastikan diirit-irit. Maksudnya diirit-irit, ini kan risetnya bisa per kategori, per toko, per produk. Jangan tiba-tiba langsung ngetik baju gamis apa, tapi pikirin dulu kalian mau jualan apa kira-kira. Nanti yang mau di riset apa, karena tokennya terbatas. Kalau tokennya banyak berbayar, bolehlah kalian iseng-iseng gitu ya.
Di sini aku akan contohin riset per kategori yaitu kategori jam tangan ya. Karena tadi yang aku praktekin adalah jam tangan. Kenapa aku milih jam tangan? Alasannya adalah ini produk fashion yang mana eh, orang membeli produk fashion itu lebih mudah. Lebih mudah maksudnya gini, kalau kamu jualan kosmetik, ya, itu akan lebih susah. Kenapa? Orang banyak pertimbangan. Aku cocok nggak? Nanti kulitku sensitif, bakal breakout nggak? Bakal bermasalah nggak kulitku pakai brand ini? Brandnya aku belum kenal. Banyak pertimbangan. Sedangkan fashion itu nggak banyak pertimbangan. Dia lihat fotonya, videonya cocok, dia langsung beli. Lalu dari fashion, kenapa kok aku milih jam tangan? Jam tangan ini tidak punya ukuran, ya, tidak ada ukuran S, X, M, L. Jadi aku milih jam tangan supaya orang tuh ketika beli juga nggak banyak mikir, ini ukurannya pas atau enggak gitu. Jadi kita udah mensortir. Mindset seperti ini, gimana kok aku bisa mikir secara terstruktur, oh aku harus jualan fashion, karena fashion itu nggak perlu pertimbangan seperti kosmetik. Dari fashion aku mikir lagi terstruktur, kenapa kok harus jam tangan? Karena nggak ada ukuran. Nah, skill seperti ini tuh perlu diasah teman-teman. Nanti seiring berjalannya waktu, ketika teman-teman sudah jualan, pemikiran skill untuk memikirkan kategori kayak gini, terus terstruktur kayak gini, akan muncul sendiri seiring berjalannya waktu. Oke, kita balik ke riset produk. Dari sini kita lihat ya, ada beberapa jam tangan. Yang ini WBS jam tangan, ini lokasi penjualnya di sini, harganya segini. Lalu nanti sepertinya kita sebenarnya bisa lihat, nah ini rata-rata 30 hari 4 juta, kecil 33 juta. Nah, berarti ini cukup besar ya. 33 juta jam tangan ini berarti termasuk laris. Kita bisa ikut jualan. Nah, tapi sebenarnya caraku bukan seperti ini. Karena ini untuk pemula, aku akan sarankan jualannya di TikTok ya. Nah, di TikTok itu ada alasannya juga. Kenapa aku lebih menyarankan jualan di TikTok dibanding di Shopee? Begini, kembali ke behavior pengguna, behavior orang mau beli. Ketika orang buka Shopee, itu dia cenderung biasanya sudah tahu mau beli apa. Jadi orang tuh mencari, ya. Orang masuk Shopee itu mencari jam tangan, mencari gamis. Coba kita buka Shopee ya. Semoga tidak login. Oke, kita lanjut lagi. Orang masuk Shopee itu dia udah tahu. Teman-teman pasti kalau buka Shopee, cenderungnya udah tahu mau beli apa. Oh, aku mau beli sabun, mau beli jam tangan gitu. Jadi dia udah ngetik. Jam tangan pun udah detail biasanya. Jam tangan, Casio gitu diketik ya. Dia udah tahu mau beli apa. Sedangkan di TikTok, itu orang biasanya ada yang buka TikTok untuk mencari juga ada, tapi lebih banyak di TikTok itu dari apa penjualannya? Dari video, entah itu video affiliate ataupun video yang dibuat oleh sellernya sendiri. Bedanya apa dengan Shopee tadi? Di TikTok orang itu membeli karena disuguhkan, ya. Ibarat analoginya secara sederhana gini. Di TikTok itu ibarat teman-teman lagi di perempatan jalan, terus tiba-tiba ada yang nawarin boneka tuh, boneka yang apa goyang-goyang di mobil tuh. Teman-teman lihat, tadinya teman-teman pas berhenti di lampu merah nggak ada kepikiran buat membeli boneka itu, yang boneka joget-joget, tapi karena disajikan, ditawarin dan melihat bentuknya lucu, kemungkinan beli. Atau sekarang yang lebih relevan karena sekarang bulan Agustus ya, teman-teman nggak ada niat buat beli bendera kecil itu yang buat ditempel di mobil atau di rumah, di motor ya. Tiba-tiba di lampu merah ada yang nawarin bendera 5.000. Teman-teman lihat, oh ya ini Agustusan, beli ya, beli. Nah, teman-teman disuguhin, akhirnya teman-teman beli. Itulah analoginya di TikTok. Teman-teman buka TikTok, scroll ya, tiba-tiba ada yang jualan apa ya, gamis, lucu. Ada yang jualan jam tangan, lucu. Jadi beli gitu ya. Nah, itu bedanya. Sedangkan di Shopee, teman-teman pasti buka Shopee itu kecenderungannya ya, kecenderungan bukan pasti. Udah tahu mau beli apa gitu. Memang di Shopee itu juga ada live, tapi lebih banyak dia penjualannya dari search. Misal ini hijab bergo, pasmina kayak gitu. Nah, karena marketnya beda, bukan market ya, behavior penggunanya beda antara Shopee dan TikTok. Aku menyarankan TikTok. Kenapa? Di sini bantingan harganya tuh nggak separah di Shopee begitu ya, karena orang disajiin
Sajiin, dia lihat videonya, muncul keranjang kuning, dia beli. Sedangkan di Shopee kan dia nyari. Ketika nyari udah dijejerin seperti ini kan. Udah dijejerin kayak gini, jadi langsung dibanding-bandingin. Yang tadinya dia mau beli produk teman-teman, udah sampai sini, di bawahnya ada yang lebih murah, dia beli yang lain. Kalau di TikTok kan enggak. Ketika dia buka TikTok, ada video lewat, lalu dia tertarik, dia check out langsung, behaviornya seperti itu. Nah, behavior ini sebenarnya ada bahasan lebih lanjut ya secara secara dasar ya. Maaf, ini apa ini TikToknya kebuka. Oke, kita lanjut lagi tadi ya. Jadi aku saranin untuk pertama jualan di TikTok dahulu. Oke. Nah, ini TikToknya aku silent dulu. Ini mau nyariin contoh sebenarnya, tapi nggak muncul-muncul. Oke. Oke, kita langsung praktek saja deh ya. Nah, jualan di TikTok. Teman-teman bisa pakai tools ini. Kalau kemarin disuruh bayar, sebenarnya bisa gratis ya. Di sini teman-teman daftar seperti biasa. Gampang cara daftarnya, nggak usah nanya tutorialnya. Kalau masih nanya tutorial cara daftar kayak gini aja, wah, perjalanan teman-teman mau jualan online masih jauh banget. Artinya apa? Yang sederhana kayak gini aja tuh masih nanya itu kebangetan gitu, masih jauh ya. Jadi silahkan cari tahu sendiri. Ini diisi asal aja nggak apa-apa ya. Ini saya. Oke, next. Kalau data official confirm. Oke. Nah, di sini kita bisa cari ya. Bisa cari produknya dari kategori deh. Dari langsung produk aja. Langsung produk, oke. Produk. Nah, di sini karena kita gratis ada limitnya 10 search per hari, 10 pencarian per hari, dan ini kita buka langsung terkurangi 1 tinggal 9. Jadi seperti yang aku bilang di awal, minimal ketika mau buka ini kalian udah kepikiran pengen jualan apa, kategorinya aja ya, kategorinya aja. Kita contohin di sini lagi deh, Muslim fashion, sport, apa ya? Ya udah jam tangan lagi deh biar relevan dengan contohnya ya. Biar relevan dengan contohnya, kita pakai fashion aksesoris. Wah, karena dia gratis ternyata nggak bisa sampai detail, sampai kategorinya yang detail ya. Nah, di sini bisa kita lihat nih, ada nih jam tangan ini. Jam tangan ini laris 1,8 billion, 1,8 miliar ini. Nah, terus gimana cara memanfaatkannya? Sebentar. Kita pakai tools yang satu lagi ya. Kebetulan kalau yang ini aku pakai yang berbayar, tapi sama, aku nggak nyuruh beli, nggak iming-iming suruh beli, nggak. Dia pakai yang gratis pun bisa, teman-teman udah bisa jualan pakai yang gratis pun, oke? Ini sama ya, Fastmost, kalau data dan lain-lain tuh sama. Intinya dia ini adalah tools untuk menyajikan data tentang kreator, tentang seller, seperti itu di TikTok ya. Kalau ini, kalau di data pinter tadi Shopee, yang ini TikTok. Oke, kita mulai. Kita pencariannya adalah jam tangan ya, lebih banyak. Kita pilih action fashion accessories jam tangan. Aku pilih jam tangan. Nah, di sini bisa terlihat, zoom out deh biar kelihatannya lebih besar ya. Nah, ini salah satu jam yang sudah aku upload ya. Ini L'Oreal jam tangan, terus ini. Teman-teman bisa sortir berdasarkan penjualan juga ya. Penjualan tuh bisa berdasarkan unit atau juga omset. Saranku sih pertama kita lihat dulu harganya ya. Kalau harganya tuh udah murah banget, teman-teman nggak mungkin bisa jual ya 24, 16, karena di sini kita jualnya dropship. Carilah yang harganya tuh masih agak tinggi, lumayan seperti ini ya. Ini 60. Kusaran ini 100-an lah ya. Oke, kita cari lagi. Nah, ini deh, ini aku kemarin juga lihat ini, teman-teman. Lihat ya. Nah, jam tangan ini di TikTok Shop dijual harganya berapa? 35.000. Nah, ini sebenarnya kalau kalian dicari di Shopee, ada kok supplier yang jualnya tuh 16.000, 17.000. Dari situ kita kan tahu ada selisih ya, selisih yang bisa kita jadikan untung gitu. Jadi kita bisa nih beli jam tangan ini untuk dijual lagi, kita upload ulang. Aku langsung contohin yang realnya yang aku upload ya. Aku cari dulu produknya. Oke, belum ketemu. Ini apa ini? Omset penjualan deh. Dia kalau berdasarkan unit.
Sebentar ya teman-teman. Ini kita langsung real produk. Aku juga nggak pakai script bikin video ini. Jadi biar langsung praktek tanpa kita edit-edit. Nah, di sini juga ada kan, ini laris banget, omsetnya 500 juta tapi harganya 2 juta. Ya, kita nggak bisa jual. Intinya sebenarnya dari tahap ini ya, kita nyari berdasarkan penjualan kan. Bukan berdasarkan penjualan, kita nyari produk apa sih yang laku di TikTok. Lalu kita mikir, hanya kita nemu ini, oh produk ini laris. Kita mikir lah, bisa nggak aku jual jam ini? Ada nggak di Shopee penjualnya gitu. Kalau teman-teman di Jakarta mungkin bisa cari di offline ya, di ITC, di kalau jam tangan Pasar Senen gitu. Nyari jam tangan ini ada nggak gitu. Kalau bisa nemu offline yang ada, wah pasti itu akan laris banget. Nah ini ya aku contoh ini ya. Ini udah aku buka tadi belum? Udah. Ini jam tangan ini. Jam tangan ini dia mereknya nih ya. Ada mereknya Rebirth. Nah, merek Rebirth ini laris nih penjualannya. Indeks popularitas 97, berarti ini lagi populer banget ya. Nah, dan dijual banyak oleh banyak kreator. Total GMV-nya itu 5,39 miliar. Dan aku cari di Shopee. Nah, cara nyari di Shopee-nya begini teman-teman. Jangan berdasarkan judul ini di copy paste ke Shopee. Aku nggak bisa praktekin di sini. Tapi gini, produknya, gambarnya teman-teman buka, lalu teman-teman ambil HP, buka Shopee ya. Aku nggak bisa praktekin di kamera, nggak kelihatan ya. Pokoknya gini, ambil HP, buka Shopee. Nah di Shopee itu kan ada pencarian berdasarkan gambar ya. Nah coba aku liatin ya. Shopee App UI. Nah nih, jadi teman-teman buka HP-nya. Nah ini kan ada tombol kamera di sini ya. Ada tombol kamera nih. Tombol kamera di bagian search, bukan tombol. Ada icon kamera di tombol search. Teman-teman search, lalu teman-teman scan. Teman-teman scan fotonya ini. Set gitu. Itu yang aku lakuin. Dan ternyata setelah aku scan, ada penjual yang jual jam tangan ini. Itu harganya murah banget ya, cuma beberapa puluh ribu kalau nggak salah. Pokoknya di bawah ini kan harga jualnya berapa? Ini harga jualnya itu 95.000 sampai 105.000. Ini berarti dia pakai variasi ya, misal warna hitam 95, warna coklat 105 gitu. Ya, ini setelah aku cari, aku nemu ada supplier. Ini langsung aku praktekin dari HP aku ya. Ini ada supplier harganya 15.000 teman-teman. Walaupun mereknya beda. Boleh nggak kita jual mereknya beda? Ya boleh, asal jangan nulis merek ini teman-teman tulis ribet, tapi ternyata barang yang dikirim beda. Nah itu namanya penipuan, jangan. Ya kita jual tanpa merek aja ya. Kita jual tulisnya seperti ini aja, jam tangan nenek-nenek cewek tanpa tulisan mereknya ini, nggak apa-apa. Kenapa kok boleh? Karena gini teman-teman, pembeli itu kan ada masing-masing. Maksudnya ada, bukan masing-masing, ada kelas-kelasnya lah gitu ya. Misal harga 95.000 sampai 100.000, ini berarti ya orangnya ya mungkin ya pekerja begitu ya, dengan gaji UMR dan lain-lain. Ada juga merek yang seperti merek Fossil, merek apalagi Bonia, itu kan harganya berjuta-juta. Berarti dia mungkin levelnya untuk secara pekerjaan lebih mapan gitu. Jadi dia beli merek jam yang lebih tinggi. Nah, kelas-kelas seperti ini itu tuh ada juga yang nyari lebih murah lagi. Misal dia tahu jam tangan ini 90.000, tapi dia nggak nyampe nih. Gaji dia UMR Jogja nih 2 juta gitu. Agak sayang kalau beli ini, dia pengen yang murah aja deh. Nah, di situ kesempatan kita masuk gitu ya. Jadi kita mengisi celah untuk kelas-kelas orang yang pengen jam tangan ini tapi pengen yang lebih murah. Nggak apa-apa deh mereknya yang lain, yang penting tampilannya sama. Banyak kan seperti ini. Nah, kita juga bisa kasih value di sini apa? Daripada beli jam yang KW-KW, mending belilah yang jam ini walaupun murah tapi dia ori gitu ya. Gitu value-nya. Nah, lanjut tadi pembahasannya. Kita cari di Shopee. Ini aku cari ya. Semoga bisa deh dibuka di Shopee, oke? Oh ya, bisa.
Oke teman-teman, nah ini ya. Setelah tadi aku, bentar kita ulang aja ya dari awal ya, biar tidak bingung. Oke, pertama kan tadi kita cari di sini produk yang terlaris apa. Nah, ini kalau teman-teman masih bingung, boleh dicari satu persatu, satu gini di Shopee mana yang harganya masuk ya. Jadi pertama langkahnya tadi kita ulang lagi deh. Pertama buka Pasmos atau kalau data atau apapun itu, cari produk yang terlaris, yang penjualannya bagus. Biar nggak bingung karena teman-teman masih baru mulai ya, rata-rata. Boleh diikutin cara aku aja langsung kategori jam tangan, oke? Nah, setelah itu kita cari nih yang harganya jangan terlalu mahal banget, yang jutaan, yang 500.000 jangan. Dan jangan juga terkecoh dengan harga eh, yang murah banget gitu. Maksudnya bukan bukan yang termurah banget ya. Jangan terkecoh dengan penjualannya yang ribuan unit nih, 66.000 tapi harganya 24.000. Yang harga receh-receh nih skip lah karena kita nggak bisa main karena harganya aja udah murah banget. Kita mau jual berapa gitu, mau ngambil untung 1.000 nggak bisa karena biaya adminnya ya. Minimal kita punya spare margin yang lumayan gitu. Nah, di sini dari kita scroll lanjut halaman 2, halaman 3, halaman 4, kita nemu jam tangan ini kan. Nemu jam tangan ini kita klik, oke, kita klik dan ketemunya ini. Lalu kita scan dengan HP kita tadi, oke. Kita scan dengan HP kita carilah di Shopee ada nggak yang jual jam tangan ini. Lakukan ini berulang-ulang ya sampai ketemu jam tangannya ini. Nah, lalu ternyata ketemu di sini nih. Kita ketemu di sini tadi mana sebentar. Sebentar teman-teman ya. Nah, ini dia. Nah, ketemu ini mirip nggak? Coba kita lihatkan ya. Sama tadi, yang tadi kita lihatin sama yang ini. Bukan ini. Nah, ini. Nih, biar kelihatan. Mirip cuy tuh bentuknya. Bukan mirip lagi, persis malahan ini ya. Strapnya ada teksturnya seperti ini ya kan, teksturnya seperti ini. Bedanya apa? Hanya bedanya ini mereknya lain, oke? Artinya apa? Kita bisa jual produk ini dengan margin yang lumayan teman-teman. Lihat, harganya hanya 16.000 di sini. Nah ya. Kita hitung pakai kalkulator. Kita jual 95. 95 kurangi 15.000. Ya, yang belakangnya nggak usah deh, 80.000 marginnya. Jangan tergoda margin gede juga sebenarnya. Margin gede ini fungsinya kita bisa menutup biaya admin tadi, terus yang kedua, nanti kita bisa pakai budgetnya untuk ngiklan. Jadi jangan dipikirin tadi margin 80.000 masuk kantong teman-teman semua, enggak gitu ya. Nggak apa-apa dari 80 ini kita cuma dapat 20 akhirnya, sisanya buat bayar iklan, nggak apa-apa gitu. Karena kita nyari biar keberlanjutan ya, jualannya biar bisa lanjut terus. Oke, nih di sini. Nah, kalau udah seperti ini, kita catat dulu lah. Minimal kita punya beberapa produk. Kita catat dulu barangnya. Oke, kita catat dulu barangnya, linknya disimpan ya. Linknya disimpan, mau di copy gini, taruh di catatan boleh, mau di bookmark boleh ya. Pokoknya disimpan dulu minimal 5 produk. Oke. Lalu setelah itu kita upload. Kita lanjut ya langsung ke pembahasan upload secara teknis. Oke. Nah, gini. Ini udah aku contohin juga, aku sudah upload ya teman-teman. Ini biar nggak kepanjangan. Jadi aku langsung tunjukin yang sudah aku upload. Kalau aku tunjukin cara daftar TikTok gimana, cara nguploadnya gimana, itu kepanjangan dan gini ya. Kalau mau beneran pengen jualan, pengen dapat penghasilan tambahan, harus effort teman-teman ya. Pikirannya, mindsetnya tuh harus bener dulu gitu. Jangan ini gimana, jangan fokus ke masalah, fokus ke solusi. Ingat nih, jangan fokus ke masalah, fokus ke solusi. Maksudnya, jualan, nggak tahu caranya bikin TikTok, itu masalah. Jangan fokus gimana caranya, fokus ke solusi. Gimana solusinya aku bisa upload barang di TikTok, nonton YouTube, tanya kalau ada temen tetangga yang sudah buka TikTok begitu ya, nanya di komen YouTube atau nanya di grup Facebook, cari di grup Facebook TikTok seller gitu ya. Nah, jadi fokus ke solusi. Nanti ketemu kendala apa lagi, jangan fokus di kendalanya, fokus ke solusinya, oke? Nah, ini aku udah upload ya nih. Aku jual harganya ini ya 83. Jadi biar
menang sama yang lain karena dia jualnya 95, aku agak turun sedikit gitu ya. Diupload di sini. Nah, kita lanjut, kita upload ke sini. Dah, kalau aku kemarin iklannya dikit aja, 100.000 gitu, untuk beberapa hari gitu ya. Mau organik pun sebenarnya bisa. Organik tuh artinya nggak usah ngiklan ya. Kalau teman-teman belum tahu organik dan ads apa, googling, oke? Perjalanannya masih jauh. Oke, kita lanjut lagi, search lagi ke halaman 3. Scroll. Kalau aku karena udah terjun di dunia online sejak lama, jadi bisa ya teman-teman scroll nanya, oh ini menarik, oh ini nggak menarik, udah bisa gitu. Kalau teman-teman belum bisa gitu ya nggak apa-apa, satu persatu aja. Makanya ini buy one get one 113.000, fotonya ini. Nah, teman-teman scan lah di HP Kak tadi ya. Teman-teman scan di HP, kita praktekin langsung. Ini aku buka HP ya. Teman-teman nggak bisa lihat aku buka HP karena kameranya nggak aku nyalain ke sini. Oke, sebentar. Kita cek. Nah, kita cek. Ternyata di Shopee ada juga teman-teman yang mirip-mirip seperti ini modelnya. Oke, harganya 20 ribuan juga. Berarti kalau buy one get one 20 kali 2 40. Dia jual 113 masih bisa lah kalau teman-teman mau jual ya. Nah, itu. Cari aja satu-satu kayak gini. 113 cari di Shopee masuk nggak gitu. Intinya itu tadi ya. Kita mau mengisi gap antara setiap pembeli ya. Doodle. Kita mau mengisi gap. Jadi gap itu adalah celah ya teman-teman. Celah. Jadi kan pembeli ada yang masing-masing ya. Ada yang budget lah. Kita jangan bilang kelas tapi budgetnya. Budget belanja tuh orang ada masing-masing. Ada yang budgetnya pokoknya beli baju 100.000, ada yang budgetnya cuma 50.000. Nah, kalau di situ ada yang kosong, kita masuk gitu. Gini, aku kasih contoh biar kasih gambarannya. Mobil itu kan ada Avanza. Avanza ini dari brand Toyota dan juga Daihatsu. Lalu dia ada saingannya yang satu kelas apa? Honda Mobilio. Oke. Honda Mobilio. Nah, ini sama mobil keluarga MPV dari Honda, yang ini mobil MPV dari keluarga 7-seater. Lalu mobil yang untuk city car, yang mobil anak muda, city car Brio. City car-nya dari Honda apa? City car-nya Honda Brio ya. City car-nya Avanza, Toyota dan Daihatsu itu Agya kan, City car Agya. Nah ini kan kebutuhan orang tuh masing-masing ya, jadi ada kelas-kelasnya gitu. Bukan kelas ya, tapi ya ya apa ya? Ya kebutuhannya masing-masing gitu. Ini biasanya keluarga kecil, keluarga baru. Ini keluarganya yang udah punya anak, punya istri. Ini biasanya anak muda atau dia baru menikah, anaknya masih kecil, jadi nggak perlu yang 7-seater. Oke, nah ini kan ada kelasnya semua. Lanjut ya. Avanza lawannya Mobilio. Brio lawannya Agya. Lalu yang kelas atasnya di merek Toyota ada Fortuner. Fortuner di Honda lawannya apa? Lawannya adalah CR-V ya. Nanti ke atas lagi Alphard dari dari Toyota. Di Honda ada apa? Odyssey gitu ya. Nah, itu ada kelas-kelasnya. Ketika ada gap yang kosong, biasanya itu merek mobil ini akan mengisi gap, ada celah yang kosong. Misal dulu Toyota itu punya Rush. Ya, Toyota tuh punya Rush ini. Nah, Honda tuh belum punya nih MPV, mobil keluarga yang modelnya sporty tinggi seperti ini, yang kayak Jeep kayak gini. Ya. Jadi di situ ada gap ketika pembeli Honda nih pengen mobil keluarga 7 seater, 7 kursi, tapi tampilannya sporty kayak Jeep. Honda nggak punya. Akhirnya dia bikin apa? Bikinlah BRV. Jadi setiap gap, setiap celah itu produsen mobil ini selalu mengisi, oke? Nah, contoh juga dulu ketika ini
teman-teman tahu Datsun ya? Datsun tuh awal terjual rame banget ya. Datsun Go ini ya. Datsun Go terjual rame banget karena ini mobil murah 7 seater. Nah, Daihatsu tuh nggak punya, Toyota nggak punya. Nah, di situ ada gap yang harus diisi. Lalu dia bikinlah Calya. Gitu. Nah, akhirnya Calya apa? Laris banget. Sayangnya Honda tidak mengisi gap itu ya. Kalau seumpama ketika Datsun itu pertama kali muncul, yang membuat adalah Honda, aku yakin bahwa yang laris itu Honda entah apa itu yang murah gitu, bukan Calya. Tapi sayangnya Honda nggak bikin. Yang mengisi gap itu adalah si Toyota. Dari sini mudah-mudahan teman-teman dapat ya insight-nya, dapat wawasannya apa yang kita kerjakan di sini. Kita tuh mengisi gap, celah. Orang pengen beli jam ini harganya 100.000 ya, nggak belum ada budgetnya, dia pengen yang lebih murah. Kita ngisi gap lah di situ, kekosongan itu kita isi, kita upload produknya tadi yang lebih murah gitu. Nanti ya sampai sini semoga-moga paham. Kalau nggak paham bisa komen-komen. Oke, kita lanjut lagi cari produk tadi. Ini cari, lanjut. Ini kalau aku tadi ya aku bilang ya, aku sudah bisa, bukan sudah bisa, kebetulan sudah ada feelingnya ini, ngecek kayak gini. Oh ini kayaknya bisa nih. Kalau ini 16.000 nggak akan bisa kita jualan gitu ya. Nah, kita ngecek. Nah ini nemu menarik nih, 69.000 terjualnya 800 piece ya. 800 piece omsetnya 61 juta. Nah kita cek deh kebetulan nih. Set. Kita seperti tadi, kita cek gambarnya. Nah, kita cek gambarnya. Oh, bisa muncul ya. Nah, ini dia. Kita cek gambarnya, kita scan pakai HP ya. Kita cari ada nggak yang jual lebih murah gitu, yang modelnya sama, lalu harganya lebih murah gitu ya. Kita cek, ini aku juga sambil ngecek ya, sebentar. Oke ya, setelah kita cari di Shopee, ternyata ini aku menemukan juga jamnya. Oke, sebentar aku buka dulu. Ini dia teman-teman. Set. Kita jejerin ya. Set. Nah, kita lihat ya, dia ada bulatannya di sini, ini juga ada bulatannya seperti itu. Nih, dia ada kayak apa nih? Kayak bulan atau apa, payung atau apa ini ya. Nih. Mirip ya. Tuh. Hanya mungkin beda di strap, yang ini polos gitu. Yang ini ada teksturnya. Di sini harganya 14.000 teman-teman. Teman-teman nonton ini langsung bisa lihat produk apa yang bisa dijual, langsung tahu suppliernya juga, nggak perlu mikir cari supplier ya, langsung bisa praktek ya. Jadi nggak bingung setelah webinar kosong ngablu, aku harus apa ya tadi yang jelasin apa, tapi bisa langsung diputar ulang video ini, langsung praktek pakai yang persis ini juga nggak apa-apa gitu ya. Nih, oke, udah ketemu. Itu tahap 1, cara menemukan barangnya. Oke, tadi kita ulang ya. Kita cari dulu pakai tools apapun itu, pakai yang gratis dulu. Karena kalau belum bisa nyekrol secara cepat gini, ya udah satu-satu aja teman-teman. Yang penting harganya nggak terlalu mahal lah gitu ya. Jangan sampai 300.000, 400.000, jangan deh ya. Yang murah-murah aja kayak gini. Di sini 69, sini 14. Masih ada spare ya, masih ada jarak antara harga ini, ada marginnya gitu ya. Kita bisa jual seperti itu. Setelah teman-teman nemu produknya, langkah selanjutnya adalah yang kita bahas adalah cara uploadnya. Nggak salah, bukan cara upload, tapi tips uploadnya, oke? Tips uploadnya. Nah, tips uploadnya teman-teman, karena kita ini baru mulai ya, penjualan masih nol, review masih nol gitu ya, belum dapat traffic. Gimana caranya kita bisa peluang untuk terjualnya lebih cepat? Yaitu caranya adalah dengan kita copy paste aja judulnya. Algoritma si TikTok, Shopee itu juga masih mengandalkan judul ya.
Kalau bahasa teknisnya itu SEO. SEO itu apa? Ya ini, dia ngetik jam tangan, nanti ini muncul. Terus ngetik jam tangan Korea muncul. Terus jam tangan cewek tali kulit dia juga muncul ya. Nah, kita upload lah ke TikTok. Ini aku bahasnya langsung cara uploadnya aja, bukan teknis cara uploadnya ya, tapi tips uploadnya. Seperti ini ya. Kita upload dengan persis, persis banget. Kita ganti mereknya aja, karena kan kita mereknya nggak sama ya. Yang ini antara ini dan yang di Shopee tadi mereknya beda. Jadi kita hapus mereknya. Jadi kita teliti dulu judulnya. Ada mereknya nggak? Kalau ada mereknya kita hapus. Di sini bisa langsung nanti teman-teman lihat ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini langsung aku baru beberapa hari ada pesanan ya, sudah ada yang order dengan cara seperti itu. Kita ingin algoritma si TikTok itu mudah menemukan produk kita. Jadi kayak ngedompleng lah ketika orang tuh tadi ngelihat produk yang kita temukan ini, yang asli tadi, harganya ini, pasti di bawahnya tuh akan disaranin produk lain. Nah, kita berharap karena judulnya sama, walaupun nggak persis ya, kita edit mereknya hapus, karena judulnya tuh mirip sama algoritma tuh produk kita bisa ditampilin di bawah gitu ya. Nah ini pemikiranku seperti ini sudah bukan hanya sekedar pemikiran ya, tapi sudah terbukti, ini sudah ada penjualan nih produknya ya. Nih ya, ini bisa dilihat produknya sama ya tuh. Nah, langsung ada penjualan ya. Aku juga pakai cara yang sama itu. Sama ini juga, ini ada penjualan kan. Ini udah pesanan ya, bukan upload produk. Coba lihat, kelola pesanan ya. Ini juga sudah tulisannya udah dikirim. Nah, lihat nih. Ini aku dapat produk jam cowok ini, caranya juga sama ya. Aku lihat dari sini, ntar kita close dulu ya karena ini sudah. Nah, jam cowok ini aku juga dapatnya caranya sama. Lihat di sini. Harganya 99.587 terjual. Dia omsetnya 58 juta. Ini mingguan ya, teman-teman. Jadi dalam 1 minggu dia penjualannya 58 juta. Kalau sebulan berarti 200 juta lebih. Oke? Artinya produk itu emang laku gitu. Nah, ini aku cari produk ini juga nemu di Shopee, ada yang jual lebih murah. Di sini berapa? 99.000. Di Shopee banyak yang jual 52 ya, ada yang jual 75 ya. Marginnya minimal 20 ribuan gitu, nggak apa-apa teman-teman ya. Nggak usah terlalu, karena tadi contohnya marginnya gede, teman-teman langsung mikir aku mau marginnya di atas 50.000. Jangan, yang penting masih ketutup biaya admin, nggak apa-apa gitu. Kita tuh yang dikejar kalau baru jualan online, yang dikejar adalah setiap hari ada orderan gitu ya. Turun dulu, jangan maksudnya turun dulu, jangan setiap hari dulu lah. Bulan pertama 1 bulan sekali ada yang order, nanti bulan kedua seminggu sekali ada yang order gitu. Walaupun lama nggak apa-apa, tapi kalau mau ngejarnya lebih cepat ya, seminggu sekali minimal ada 3 order, seminggu sekali ada 2 order. Nah itu bisa gitu ya. Karena ini konteksnya aku bikin video ini untuk teman-teman pemula ya. Jadi untuk suhu-suhu nggak akan relevan gitu ya. Untuk yang jualan lama nggak akan relevan. Ini kenapa aku bikin video ya, karena kasihan aja. Oh, teman-teman yang ikut webinar berharap pengen bisa jualan online, tapi ternyata setelah bayar webinar malah dijualin yang lain gitu. Dan setelah webinar nggak bisa praktek apa-apa gitu. Karena aku sendiri ikut webinar walaupun sudah berpengalaman, aku juga pengen dapat wawasan baru nih. Apa ya? Siapa tahu ada hal-hal yang aku belum ngerti gitu. Tapi ternyata setelah ikut webinar isinya kosong gitu, cuman jualan intinya. Oke, ini aku tunjukin lagi yang jam cowok ini, yang karena udah terjual. Aku tunjukin kenapa? Karena teman-teman, ini siapa sih tiba-tiba bikin video, jangan-jangan dia ngomong doang. Nah ini langsung aku praktekin ya, nggak ngomong doang, dan juga ini gratis, langsung bisa teman-teman praktekin daripada bayar tapi nggak ada isinya. Nah ini gratis, teman-teman langsung bisa praktekin. Ini aku carikan yang jam cowoknya dulu ya. Oke, teman-teman, ini aku tunjukin, bahkan aku tunjukin langsung bahwa beneran aku jual, beneran aku beli produknya. Oke, ini dia jam cowok tadi ya. Loh, kok hilang? Nih, jam ini ya. Tuh, sama nggak dengan yang ini? Tuh.
Ntar kok fotonya di zoom ya. Oh, harus diklik. Wait ya. Kita tunggu loading teman-teman. Internetnya agak lemot. Nah, ini ya kita lihat di sini dia ada warna gold, terus ada chronograph, ini yang bulat-bulat tuh namanya chrono. Ada 1 2 3 4 bulat-bulat, terus di bagian kanannya yang bulat tuh warnanya biru, ada bintang-bintangnya gitu. Set. Sama ya. Sama persis, teman-teman. Dan ini harganya 50.000. Berarti ada margin. Ada selisih yang bisa kita jadikan keuntungan. Ini aku tunjukin aku beneran beli tuh, ya. Nih, sudah dikirim. Ini pesanan saya ya, semua pesanan dikirim nih. Aku nggak bisa scroll ke atas, nanti ketahuan username-nya ya. Intinya aku beneran beli, beneran jualan ya. Nih, beneran jualan maksudnya gimana? Beneran yang aku bilangi ini teman-teman bisa praktekin. Bisa teman-teman praktekin langsung ya. Dapat video webinar gratis, bisa langsung dipraktekin ya. Tujuanku supaya teman-teman bisa segera mulai gitu ya. Nih, ya, sudah ada yang pesan, oke. Rabu ya, hari Rabu. Sekarang hari Kamis. Coba aku lihat ya. Sekarang Kamis 7 Agustus. Berarti kemarin ini pesanannya, teman-teman. Ini bisa teman-teman langsung praktekin. Oke, nih. Tanggal pengiriman, oke. Sudah dikirim. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Ini sudah panjang banget 45 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan komen aja atau nanti kirim email ya. Emailnya ada di deskripsi. Aku akan jawab via email aja atau Telegram mungkin ya. Kalau ya, Fastmos, terus juga kalau data. Lalu ada apa lagi? Data Pinter. Tapi aku saranin Fastmos aja deh, Fastmos. Ini bisa gratis. Kalau data juga bisa ada yang gratis. Lalu ada satu lagi aku lupa ya. Tools analisa data TikTok. Nah, teman-teman cari di sini. Shop Plus. Nah, Shop Plus. Nah, ini tips lagi teman-teman ya. Jadi, kan ini ada banyak. Ada kalau data, ada Shop Plus, ada Fastmos. Teman-teman jangan daftar semua langsung. Daftar dulu satu, ini uji coba gratis satu. Udah habis, baru daftar yang Fastmos. Udah habis kuota gratisnya, baru daftar yang kalau data gitu. Jadi teman-teman bisa gratis terus. Kalau daftarnya langsung bareng, nanti takutnya belum kepake udah habis. Karena ini kan masa percobaan, trialnya itu cuman rata-rata berapa hari gitu doang ya. Nah, oke, kita lanjut lagi tadi. Pertama pakai tools analisa data itu, lalu kita pilih kategorinya. Kalau mau gamis juga bisa tuh. Baju, kerudung juga bisa ya, terserah apapun kategorinya pilih, lalu kita cari kita contohin yang lain ya, fashion muslim. Nah, kenapa aku nggak main fashion muslim? Karena ada ukurannya dan ini biasanya bahan itu kan beda-beda, takut pembeli itu kecewa. Kalau jam tangan, sepengalaman aku jam tangan tuh ya gitu-gitu aja gitu, bedanya mungkin hanya tahan air nggak tahan air gitu-gitulah. Kalau bahan, bentuk, model tuh rata-rata sama semua, produksi Cina semua ya. Bahkan yang bermerek mahal pun juga produksi Cina kan. Jadi sama aja, oke. Kalau kita lanjut tadi, pertama setelah buka toolsnya kita cari produknya yang berdasarkan penjualan ya. Dan kita cari harganya yang masih masuk akal. Masuk akal maksudnya kita mau mengisi gap tadi yang aku ceritain tentang Honda, Toyota ya. Kita mau mengisi gap yang mana gitu. Bisa juga dibalik, kalau tadi kita ngisi gapnya yang murah, ternyata teman-teman nemu produk nih, ini ada produk bentuknya bagus, misalnya gamis. Ini sebenarnya bagus. Aku pernah beli, tapi harganya murah banget 50.000. Jadi bahannya jelek, sayang banget. Desainnya ini bagus, tapi bahannya jelek, jadi sayang. Oh, aku nemu nih yang harganya 100.000, bahannya bagus. Nah, teman-teman mau ngisi gap yang atas. Orang yang pengen model itu, modelnya bagus, tapi bahannya pengen yang bagus. Teman-teman bisa masuk di situ juga. Jadi bisa dibolak-balik. Mau ngisi gap yang bawah atau mau ngisi gap yang atas. Saranku sih yang bawah dulu aja. Karena kita tahu perekonomian sekarang tuh sedang turun ya. Jadi masyarakat juga penghasilannya nggak sebanyak dulu-dulu. Jadi kita ngisi yang bagian bawah aja. Kita cari barangnya yang harganya mungkin 100.000, di bawah 100.000. Gini aja, di atas 50.000 tapi di bawah 100.000 dan marginnya masih di atas 20.000 deh. Nah, gitu. Setelah teman-teman cari di TikTok, teman-teman
teman-teman cari di data ini, di tools analisa data, ketemu barangnya di Shopee, teman-teman upload ke TikTok dengan judul yang sama persis. Ingat, ini kunci juga ya, supaya produk kita kemungkinan naik dan dilihat pembeli itu kemungkinannya lebih tinggi ya. Kita copy persis kecuali kalau ada merek, oke? Kalau Abaya itu bukan merek, Forzaleta nggak tahu deh. Ini merek dia apa bukan? Oh bukan, mereknya ini Binsal, oke? Jadi ini mungkin modelnya atau apa bisa nih ya, oke. Lalu kita upload ke TikTok, nah udah deh, nanti bisa diiklankan. Tapi untuk cara ngiklannya akan aku bahas di di video selanjutnya lah. Kalau teman-teman pengen dibikinin ya, silahkan komen aja mau dibikinin atau kontak WA deh kalau mau dibikinin video lanjutan ya, oke. Ada baiknya teman-teman ketika menemukan produk tadi kayak jam tangan atau apapun, teman-teman beli produknya, kan tadi harganya murah ya, 20.000, 30.000. Teman-teman bikin akun TikTok, video-videoin aja. Video nggak usah yang bagus-bagus banget teman-teman ya. Pokoknya sebisa teman-teman aja bikin video gimana. Karena dari pengalaman aku dan dari data ini, belum tentu video yang dibikin bagus banget itu yang paling viral, paling laku. Teman-teman pasti juga sering lihat di TikTok ya, video yang tulisannya cuman apa gitu ternyata laku, oke? Nah ini contohnya ini cuman di video-video gini doang nih. Tuh, cuman gini doang. Bisa di play nggak kalau di web? Intinya gitu ya, teman-teman coba kalau pengen serius jualan online, bisa buat tambahan pemasukan. Kalau serius jualan online, barangnya dibeli dan di video. Nggak apa-apa videonya cuma 1-2 produk itu terus, nggak apa-apa ya. Followernya dari 0 nggak apa-apa. Bikin videonya gonta-ganti, yang satu bikin video di taman, yang satu di dalam rumah, yang satu di mana, yang satu ditunjukin fiturnya, yang satu apa gitu, nggak apa-apa ya. Dibikin videonya dan nanti dikasih keranjang kuning. Tapi follower saya belum 600 bang. Kalau TikTok teman-teman itu adalah TikTok untuk seller, itu follower 0 pun sudah bisa cantumin keranjang kuning ya teman-teman. Jadi silahkan cari di YouTube. Saya nggak bisa ngasih tutorialnya, panjangan dan udah banyak juga cara membuat akun seller center dan TikTok untuk jualan. Cara buat akun TikTok untuk jualan keranjang kuning. Nah, itu follower 0 sudah bisa cantumin keranjang kuning, oke? Jangan terlalu banyak wacana gimana, fokus pada solusi dan jangan lupa yang penting adalah praktek. Langsung praktekkan, selesai video ini ada waktu luang setelah kerja, langsung buka tools data ini salah satu, daftar, cari produknya, atau karena ini buat latihan, lakuin yang persis aku contohin tadi ya. Cari produk jam tangannya tadi, ini videonya di pause, di scan pakai Shopee, dicari produknya di TikTok, teman-teman upload. Nah, ya, gitu ya, langsung praktek. Oke, gitu aja teman-teman. Kalau ada yang lebih pertanyaan-pertanyaan boleh nanti komen di bawah atau nanti kalau aku sempat boleh deh WA ya. Oke, begitu. Dadah.